Shalom, 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 shalom ya. Saya senang menyapa jemaat yang selalu excited dengan firman karena firman selalu menguatkan kita ya. Siapa yang berperkara dengan firman, hidupnya akan kuat dengan Tuhan. Nah, sebagaimana kita ketahui sepanjang minggu ini kita bahas tentang tema wanita senjata rahasia Allah yang terlupakan. Kenapa saya katakan demikian? Karena beberapa hari ini kita mendapatkan pewahyuan yang hebat. Bagaimana wanita itu Tuhan create, Tuhan ciptakan dengan sebuah destinasi tujuan yang luar biasa. Di hari pertama kemarin kita bahas kegagalan orang percaya sangat ditentukan oleh peran seorang wanita. Nuh gagal karena dia gagal menghargai dan menempatkan istrinya secara proporsional ya. Maka ada ayat juga dalam 1 Petrus pasal 37 kalau nggak salah, doa-doa kita akan terhalang jikalau kita memperlakukan istri kita dengan tidak baik ya. Oleh sebab itu maka hari pertama kita bahas bahwa wanita itu menentukan keberhasilan seseorang ya. Dan hari kedua kemarin kita juga sudah bahas bahwa wanita itu adalah penanam nilai yang hebat, yang tidak kalah penting dari seorang pria. Saudara tahu siapa kira-kira yang membuat Musa mengenali dirinya bukanlah orang Mesir tetapi dia orang Israel? Saya percaya karena Musa sebelum disapi dia diurus oleh ibunya sendiri. Dan kalau orang punya kebiasaan mungkin sampai hari ini waktu dia menidurkan anak biasanya nyanyi ya. Dan saya percaya mungkin nyanyian yang dia nyanyikan oleh ibunya ini nyanyian Yahudi. Lalu kita ingat juga bagaimana Samuel ditempatkan dalam situasi keluarga yang buruk yaitu Imam Eli, tetapi dia kenapa tetap hidup benar dengan Tuhan. Kalau anak pendeta ditaruh di kelompok orang suka copet maka mungkin dia menjadi pencopet. Kalau anak kita bergaul dengan orang-orang yang tidak baik maka dia tidak akan baik. Tetapi Samuel tidak berlaku aturan itu. Orang bilang pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Tetapi Samuel dibesarkan dalam keluarga Imam Eli. Keluarga Imam Eli ini keluarga yang kurang baik. Karena sekalipun dia cucu daripada Harun, dia tidak memiliki kepekaan rohani yang hebat. Kenapa tidak punya kepekaan rohani yang hebat? Karena Eli sensitivitas rohaninya sudah mati. Dia tidak bisa lagi membedakan mana orang yang berdoa dan mana orang mabuk. Ya. Yang kedua, Eli bukan imam yang baik karena anak-anaknya Hofni dan Finehas itu menjadi kekejian bagi Tuhan. Kenapa kekejian bagi Tuhan? Karena Hofni dan Finehas bukan hanya suka curi persembahan orang-orang Israel dengan menusukkan dengan garpu apa yang dikorbankan mereka, tetapi juga berani berzina di depan kemah pertemuan. Jadi kita lihat yang bisa membuat Samuel bertahan bukan Imam Eli, tetapi ada seorang wanita yang tiap tahun datang membuatkan baju efod, baju imam, dan dia menstigmatisasi engkau adalah imam Allah yang besar karena engkau dari kandungan sudah diberikan kepada Allah. Siapa wanita itu? Hana. Ya, Hana lah yang membuat berhasil hidup Samuel tetap hidup benar. Kita juga teringat dengan ibunya Timotius, Eunike ya, yang setiap waktu Timotius ini lahir dari perkawinan silang, perkawinan campuran antara bapaknya yang bukan Yahudi dan ibunya Yahudi. Kenapa dia bisa menjadi hamba Tuhan yang hebat di Efesus pada masa muda? Padahal di Efesus itu ada kuil dewi yang terkenal namanya Dewi Diana yang artinya dewi yang cantik. Dan kuil ini dihuni dan dilayani 1000 imam wanita. Dan untuk supaya doa mereka didengar oleh para dewa, maka salah satu media untuk mereka doanya didengar, mereka harus melakukan persetubuhan dengan para imam ini. Dan saya percaya kalau gereja ada di kota yang seperti itu, gereja sedang mengalami dekadensi moral yang hebat. Tetapi tidak berlaku dalam Timotius. Dia anak muda yang menjaga darahnya dengan benar, menjaga hidupnya dengan benar. Ternyata siapa yang menanam nilai? Yaitu dari ibunya dan neneknya. Jadi hari ini wanita
menjadi penanam nilai yang tidak kalah hebat dari seorang pria. Itu yang kita dapatkan 2 hari yang lalu. Nah, hari ini kita akan bahas satu tema yang menarik. Kenapa iblis gentar? Kenapa iblis takut? Kenapa iblis begitu berusaha menutupi fakta firman Tuhan tentang wanita, agar wanita tidak sadar fungsinya, tidak sadar akan tugasnya. Karena yang ketiga kita jumpai hari ini, wanita ini juga punya peran yang hebat, menggentarkan dan menakutkan bagi kerajaan iblis. Nah, stigma apa yang dimunculkan tentang wanita yang ketiga hari ini? Kalau yang pertama, bahwa wanita itu adalah lebih rendah dari laki-laki. Yang kedua, wanita itu bukanlah pendidik. Yang ketiga, hari ini kita melihat stigma apa? Bahwa stigma yang melukai wanita, yang membuat wanita tidak mengalami menghasilkan potensi yang sesungguhnya yang optimal, adalah stigma bahwa wanita itu kikir dan pelit. Saya pernah punya kenalan seorang supir yang kerja di sebuah keluarga. Lalu iseng saya tanya, bayan mana si bos laki-laki masih bos perempuan? Wah, maka dia bilang, si bos laki-laki baik, yang perempuan pelit minta ampun. Makanya kalau si bos laki-laki ngasih duit sama saya, gak pernah di depan si bos perempuan. Stigma ini adalah stigma yang jahat. Stigma ini stigma yang merendahkan wanita. Stigma inilah stigma yang berusaha menghancurkan potensi wanita kepada kekuatan, kedahsyatan senjata rahasia Allah ini. Kenapa saya katakan demikian? Poin yang ketiga yang kita dapatkan hari ini, kalau wanita yang pertama yang menentukan keberhasilan seorang pria, yang kedua wanita pendidik yang hebat, yang ketiga wanita ini adalah radical giver yang akan menakutkan bagi iblis. Kalau selama ini stigma dunia menempatkan wanita itu pelit, wanita kikir, saya bilang begini, ini ada kebalikannya, bahwa wanita adalah radical giver, pemberi yang radikal dengan Tuhan. Dan kalau ini menjadi gaya hidup orang percaya, gaya hidup orang benar, maka radical giver ini menggentarkan apa yang dikerjakan oleh iblis. Nah, kita akan berselancar hari ini untuk membahas tema yang hari ketiga ini tentang stigma yang negatif wanita itu pelit, dengan kita kalahkan bahwa wanita itu memberi yang ya. Mari kita mulai hari ini. Perhatikan. Stigma negatif ketiga yang amat kuat dihembuskan oleh iblis tentang wanita adalah kikir atau pelit. Ya. Wanita itu kikir atau pelit. Kalau kita tanya seorang anak juga, kalau minta sama mama sama papa beda duitnya. Betul ya? Nah, hari ini kita akan bahas stigma ini sengaja dimunculkan, dihembuskan, dinyatakan oleh iblis untuk meredam potensi kehidupan seorang wanita. Mengapa sampai setega itu iblis membuat stigma negatifnya? Jika kita baca Alkitab dengan seksama, kita sebenarnya mendapatkan sebuah penyajian yang hebat dari sebuah fakta bahwa wanita itu tidak pelit. Bahkan wanita itu adalah pemberi yang radikal. Contoh, saudara pernah baca enggak? Siapa yang menopang keuangan pelayanan Yesus? Yaitu wanita-wanita, perempuan-perempuan. Dan saya mau katakan, perempuan itu bukan pelit, perempuan itu bukanlah stigmanya kikir, tetapi perempuan adalah pemberi yang radikal. Sebab kenapa saya katakan demikian? Di dalam Alkitab ada beberapa contoh orang-orang yang memberi radikal dengan Tuhan, habis-habisan dengan Tuhan. Yang pertama kita menemukan seorang janda di Sarfat. Ketika kemarau terjadi dan kelaparan menerpa Israel dan sekitarnya karena 3,5 tahun tidak ada hujan, maka Tuhan menyuruh Elisa untuk berdiam di sungai Kerit. Maka Tuhan dengan mujizatnya mengirimkan beberapa burung gagak tiap hari membawa daging dan roti untuk dimakan oleh Elia ini. Pada satu masa Tuhan perintahkan Elia menuju ke Sarfat. Sarfat mungkin daerah Sidon ya, daerah Sidon hari ini.
Dia ke Sarfat ke sana dan Tuhan bilang, aku akan memelihara engkau oleh seorang janda. Jadi pergilah Elia ke Sarfat. Di pintu gerbang dia melihat seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Lalu karena sebagai orang asing dia berkata kepada janda di Sarfat itu, berikanlah aku minum. Maka dalam kesantunan budaya orang-orang timur, maka janda ini biarpun tidak mengenal, mungkin dia mau menolong orang asing yang kehausan ini. Maka berjalanlah dia mau mengambil air. Namun yang menarik, sebelum janda ini mengambil air minum untuk Elia, Elia bilang, berikanlah kepadaku juga sepotong roti. Maka ketika mendengar Elia minta sepotong roti, apa yang terjadi? Wanita itu menjawab, mungkin dengan kesal, mungkin dengan marah juga. Dia bilang begini, Tuan, kami ini hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Apabila minyak dan tepung ini diolah, itu hanya memberikan menjadi sedikit roti. Dan roti itu hanya single use, maksudnya sekali pakai. Kenapa? Habis dimakan satu kali, maka janda dengan anaknya ini hanya tinggal menunggu maut yang menjemput. Kematian, artinya begitu miskinnya, begitu kekurangannya, begitu sangat papanya wanita ini. Tetapi ketika mendengar itu, apa yang dikatakan Elia? Dia bilang, benar, kalau kamu bikin roti, bikinlah, buatlah, tetapi buatkanlah dahulu bagiku. Bagi wanita janda di Sarfat ini memberi roti untuk Elia, itu berarti dia harus memilih antara dia dan anaknya yang mati karena tidak dapat makan. Sebab roti itu hanya sekali dimakan oleh anak dan oleh janda itu dan anaknya. Jadi kalau diberikan Elia, kalau dua-duanya diberikan Elia, maka mereka mati dalam kelaparan dua-duanya. Tetapi apa yang dilakukan oleh janda di Sarfat, inilah sebuah rahasia besar dalam kehidupan kita, bahwa wanita itu memberi yang radical giver. Apa yang dilakukan oleh wanita ini dilakukan seperti apa yang diminta Elia. Bagi saya, ketika engkau berkelebihan diminta sebagian dari hartamu, susah gak sih? Apalagi saudara gak punya. Betul? Kita mungkin sulit untuk memberi ketika kita punya satu-satunya. Tapi janda ini, ketika dia dengar apa yang disampaikan oleh Elia Nabi Tuhan, dia taat dengan radikal. Dia berikan seluruh roti itu untuk Elia. Dan apa yang terjadi? Apa yang Tuhan nyatakan? Sepanjang musim kemarau itu, bukan hanya janda, bukan hanya dengan anaknya, tetapi dengan Elia, Tuhan pelihara dengan hebat. Ini sebuah bukti bahwa wanita itu adalah pemberi yang radikal. Yang kalau memberi, dia gak pikir-pikir lagi, dia masih punya atau tidak, dia berani berikan kepada Tuhan. Yang kedua, wanita adalah pemberi yang radikal. Yang kedua yang menakutkan bagi iblis adalah contohnya adalah Maria. Maria meminyaki kaki Yesus dengan minyak mur atau narwastu yang harganya 300 dinar. Berapa harga 300 dinar itu? Harga 300 dinar itu, 1 dinar adalah senilai upah orang 1 hari kerja. Jadi satu hari kerja upahnya 1 dinar, Alkitab catat ya. Berarti 300 dinar identik dengan hampir 1 tahun. Kalau dipotong hari Sabtu, hari Minggu cuti. 1 tahunnya minggunya itu 52, berarti 313. Kalau dipotong hari Sabtu libur lagi, wah lebih dari 1 tahun. Kita anggaplah 1 tahun dia kerja sama dengan 300 dinar. Nah, UMK Karawang sekarang kalau nggak salah 4.250 ya, anggaplah 4 juta. Kalau setahun dia kerja, upahnya dibelikan minyak narwastu ini, dan uang upah kerjanya tidak dipakai makan, tidak dipakai yang lain, hanya untuk membeli minyak narwastu ini, maka 4 juta dikali 12 bulan senilai 48 juta. 48 juta
dia berikan kepada Yesus bukan sekedar mengurapi kepala, tetapi mengurapi kakinya. Bukan hanya mengurapi kakinya, tetapi dia meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Maka tidak heran Yesus bilang begini, selama Injil ini diberitakan, apa yang dilakukan wanita ini akan diingat untuk mengingatkan dia. Artinya hati Yesus sangat terpana, hati Yesus sangat terpukau, hati Yesus sangat tersentuh dengan apa yang dilakukan oleh Maria ini. Jadi Maria adalah pemberi yang radikal. Bahkan saya pernah dengar seorang hamba Tuhan berkhotbah, sekalipun saya nggak dapatkan linknya, nggak dapatkan data-data catatannya. Minyak narwastu itu adalah tabungan seorang wanita yang dia tabung dari uangnya sebagai seorang gadis sampai nanti dia menikah. Dan ketika dia menikah, maka minyak narwastu ini dipecahkan meminyaki kaki suaminya. Ya, artinya Maria mengumpulkan semua kekuatannya, uangnya untuk membeli minyak narwastu itu dan dia berikan kepada Yesus. Dia adalah pemberi yang radikal. Apa akibatnya? Tuhan bilang selama ini Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan oleh perempuan ini akan diingat. Jadi dengan kata lain, hari ini kita mulai beranjak melepaskan stigma bahwa perempuan itu kikir atau pelit. Kenapa? Karena iblis berusaha memendam potensi wanita yang dahsyat sebagai pemberi yang radikal ini. Contoh yang ketiga, perhatikan. Wanita yang memberi dengan radikal yang membuat Tuhan begitu bergetar dengan apa yang dilakukannya adalah janda yang memberikan uangnya 2 peser. Kalau saudara baca Alkitab, kita menemukan hal yang menarik. Janda ini tidak menaruh uangnya dalam peti persembahan, tetapi melemparkannya. Kenapa dibilang melemparkannya? Karena dia tahu ini adalah sisa uang yang dia miliki. Ini adalah uang yang dia punya. Dan dia tidak ingin membiarkan pikirannya menghentikan langkah imannya untuk memberi kepada Allah. Maka dia lempar dengan cepat supaya apa? Pikirannya tidak sempat lagi untuk membatasi dia, untuk menghalangi dia untuk memberi. Dan apa yang respon Yesus? Maka Yesus bilang, wanita yang memberi 2 peser ini. Kenapa Yesus tahu 2 peser? Karena Yesus memperhatikan. Jadi jangan pandang sepele persembahan, karena itu diperhatikan Tuhan. Yesus bilang yang wanita janda ini memberi 2 peser, dia memberi lebih besar daripada orang lain. Dari 3 perkara contoh dalam Alkitab ini kita menemukan dan menyimpulkan sederhana. Sekali lagi, stigma wanita itu pelit, stigma wanita itu kikir harus tidak terjadi lagi dalam gereja. Karena itu stigma tipuan yang berusaha mengkerdilkan potensi wanita sebagai pemberi yang radikal. Kenapa saudara? Saudara tahu betapa hebatnya orang percaya yang kumpul menjadi gereja kalau mereka adalah pemberi-pemberi yang radikal. Ya, saudara bisa bayangkan kalau gereja isinya punya roh seperti wanita yang memberi dengan radikal, gereja ini akan menjadi gereja unstoppable church, gereja yang tidak bisa dihentikan. Dari mana buktinya? Coba kita lihat. Ulangan 15 ayat 1-6. Ulangan 15 ayat 1-6. Ulangan 15 ayat 1-6 dikatakan demikian. Pada akhir 7 tahun engkau harus mengadakan penghapusan hutang. Inilah cara penghapusan hutang. Cara penghapusan itu. Setiap orang yang berpiutang Setiap orang yang berpiutang harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya. Janganlah ia menagih sesamanya atau saudaranya karena telah dimaklumkan penghapusan hutang demi Tuhan. Dari seorang asing boleh kau hapuskan. Dari seorang asing boleh kau tagih. Tetapi piutangmu kepada saudaramu haruslah kau hapuskan. Maka ayat 4 perhatikan, tidak akan ada orang miskin di antara kamu. Sebab sungguh Tuhan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka.
Asal saja kau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman pada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Kalau kita baca Ulangan 15 ayat 1 sampai 6, ending daripada komunitas orang percaya yang diberkati Tuhan adalah bagaimana mereka menjadi gereja yang kuat berotoritas. Orang Israel dibuatkan skema oleh Tuhan tahun penghapusan hutang. Setiap tahun ke-7 orang yang berpiutang dihapuskan. Maka saya percaya tidak ada yang miskin di antara mereka. Sebab hutang adalah bunga atau simbol daripada kemiskinan. Tiap tahun ke-7 orang yang punya hutang dianggap nol lagi. Bukan hanya nol, mereka diberi modal. Setiap tahun ke-7 maka pemilik tanah tidak boleh mengolah tanah. Apa yang dihasilkan oleh tanah itu secara alami tumbuh. Maka yang punya tanah tidak berhak mengambilnya. Maka tahun ke-7 itu tahun Sabat. Semua hasil kebun itu dinikmati oleh orang miskin, janda-janda, orang terlantar, bahkan orang asing. Maka satu hutangnya dihapuskan, yang kedua dikasih modal. Maka tahun ke-8 tidak ada yang miskin. Dan buahnya kita memberikan catatan, bukan hanya tidak ada yang miskin dalam ayat yang keempat, buahnya dalam ayat yang keenam, bahwa mereka akan menguasai banyak bangsa. Jadi artinya hari ini kita disadarkan, kalau wanita menjadi lokomotif gerakan kemurahan hati dalam gereja, maka gereja akan menjadi gereja yang kuat. Ketika gereja menjadi kuat, bangsa ini akan menjadi bangsa yang kuat. Oleh sebab itu maka tidak heran stigma tentang wanita itu kikir, wanita itu pelit, wanita itu sangat hitung-hitungan dengan uang. Itulah stigma yang mengkerdilkan potensi wanita untuk menjadi pemberi yang radikal, untuk menjadi radical giver. Padahal dalam Alkitab lebih banyak pria-pria wanita-wanita yang memberi radikal dengan Tuhan. Kalau orang kaya memberi dalam kelimpahannya, rata-rata perempuan-perempuan ini memberi dengan radikal karena dalam situasi kekurangan mereka. Jadi oleh sebab itu maka hari ini yang ketiga saya mau katakan bahwa stigma negatif yang ketiga yang dilekatkan iblis adalah membuat wanita mengalami kekerdilan potensi dengan cara membangun stigma wanita itu kikir atau pelit. Padahal ketika gereja wanita menjadi lokomotif gerakan kemurahan hati itu dahsyat dan hebat. Contohnya ya, bagaimana orang yang radikal itu menjadi orang yang dikenan Tuhan. Coba kita lihat 2 Tawarik 1 ayat 7. 2 Tawarik pasal 1 ayat 7, perhatikan. Dua Tawarik pasal 1 ayat 7. Tawarik pasal 1 ayat 7, bagaimana pemberi yang radikal itu menghadirkan hadirat Tuhan. 2 Tawarik pasal 1 ayat 7 berkata demikian, perhatikan. Pada malam itu juga, berarti bukan keesokan harinya, bukan beberapa hari kemudian, tapi pada malam hari itu juga. Berarti ada sesuatu yang terjadi pada siang hari. Pada malam hari itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Berkatalah Salomo kepada Allah, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar pada Daud ayahku dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu pada Daud ayahku. Sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyak seperti deburan tanah. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Figur Salomo dikenal sampai hari ini adalah figur yang luar biasa. Dia seorang yang berhikmat. Kenapa? Karena 40 tahun dia memerintah kerajaan Israel, tidak pernah sekalipun dia perang, tetapi wilayah penaklukannya itu begitu hebat.
Ya, bahkan saking pintarnya berhikmatnya Salomo, Ratu Batsyeba datang untuk melihat dengan mata kepalanya dia adalah orang yang berhikmat. Ada kisah-kisah yang tidak masuk dalam Alkitab, ini hanya tradisi saja. Bagaimana cara mengetes Salomo itu orang yang berhikmat atau tidak? Katanya, tapi saya juga sulit juga percaya karena mungkin belum ada plastik ya. Ratu Batsyeba itu datang membawa bunga asli dan bunga artifisial, bunga palsu. Dan Salomo harus pilih di antara dua bunga itu mana yang asli. Dan Salomo tidak boleh mendekat dan tidak boleh menyentuh. Mungkin ada jarak. Maka Salomo dengan mudah memilih mana bunga yang asli dan mana yang bukan. Bagaimana cara Salomo memilih bunga yang asli dan bukan? Sederhana. Dia lihat di mana ada lalat atau binatang yang menghinggapinya, itu yang asli. Artinya kecerdasan hikmat Salomo itu luar biasa. Dikenal oleh bangsa-bangsa. Dan Tuhan, perkenan Tuhan pada Salomo itu hebat loh. Dia yang bertanya kepada Salomo, mau minta apa? Ya, biasanya manusia berhubungan dengan Tuhan, mereka yang minta. Tetapi di Salomo, dengan Tuhan yang nahja mau minta apa? Artinya Salomo dikenan Tuhan. Nah pertanyaannya, kenapa Salomo dikenan Tuhan? Malam itu juga Tuhan menampakkan diri. Coba lihat ayat 6-nya. Salomo mempersembahkan korban di sana di hadapan Tuhan di atas mezbah tembaga yang di depan kemah pertemuan itu. Ia mempersembahkan 1000 korban bakaran di atasnya. Jadi siangnya Salomo adalah orang yang memberi kepada Tuhan korban bakaran 1000 korban bakaran. Korban bakaran itu kalau nggak kambing ada lembu sapi. Kalau kambing 2,5 juta satu ekornya, 1000 berarti 2,5 miliar. Iya 2,5 miliar ya. 1000 nolnya 3, 2,5 juta nolnya 5, ya 2,5 miliar. Kalau dia mempersembahkan lembu 10 juta maka 10 miliar persembahannya. Ketika dia memberi dengan all out dengan Tuhan, maka perkenan Tuhan itu hadir. Bayangkan kalau setiap wanita mengerti tujuan ilahi dalam kehidupannya, menjadi wanita yang tidak terstigma pelit, dia murah hati, maka hikmat Tuhan, perkenan Tuhan akan menyertai hidup mereka. Bayangkan, bandingkan dengan pasal 7. Pasal 7 ayat 1 sampai ayat 5. Perhatikan. Apa yang Tuhan lakukan ketika bait Allah yang selesai dibangun oleh Salomo dan Tuhan menyatakan perkenannya pada Salomo. Lihat pasal 7 ayat 1 sampai 5. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis korban bakar, korban sembelihan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak dapat masuk rumah Tuhan itu karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab ia baik bosannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Lalu raja bersama-sama seluruh bangsa itu mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan. Sebagai korban sembelihan, Raja Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 122.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan seluruh bangsa mentahbiskan rumah itu. Di hadapan orang Israel, Tuhan membuktikan perkenanannya kepada Salomo dengan memakan habis korban bakaran 122.000 ekor lembu kambing domba, 22.000 ekor lembu sapi. Bayangkan, Tuhan mentransformasikan kemuliaannya, kuasanya dalam kehidupan Salomo karena Salomo adalah pemberi yang radikal dengan Tuhan. Jadi dalam benak saya hari ini, ketika setiap keluarga, wanita-wanita ini ngerti firman dan mereka menjadi orang yang murah hati, maka perkenanan Allah besar dan dahsyat akan menyertainya. Dan kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah hidupnya. Oleh sebab itu tidak heran sekarang kita menemukan stigma wanita itu kikir dan pelit, karena itu yang dibangun iblis untuk menghancurkan potensi ilahi dalam kehidupan wanita. Oleh sebab itu maka hari ini jadilah wanita-wanita yang perkasa dalam Tuhan. Yang pertama yang menentukan berkat bagi keluarganya,
yang kedua jadi penanam nilai yang hebat dalam keluarga, yang ketiga menjadi pemberi yang radikal, dan itu akan mengubahkan dunia saudara. Amin firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, kami bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan hari ini. Kami rindu dalam setiap hari kami mendengar firman, ada perubahan hidup yang kami alami, ada kebaikan Tuhan yang dapat kami kerjakan, sehingga anugerah Tuhan limpah dalam kehidupan kami. Biarlah firman jadi rema yang menguasai hidup kami, sehingga hidup kami sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan, karena kami ada morning glory worship setiap pagi jam 5, berdoa dengan nama Tuhan di tempat ini. Keluarga Pastori, kami rindu mendoakan pergumulan saudara. Saudara bisa tulis di komen saudara, kalau enggak sematkan di inbox saya supaya saudara bisa tulis, nanti kami akan doakan ya. Yang kedua, kalau ada pertanyaan saudara bisa tuliskan di komen saudara, nanti akan saya jawab ya. Itu saja yang saya sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.